Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Satu, donor darah semangat kemanusiaan menyambut 58 tahun pemasyarakatan. Hari ini, Kamis 24 Maret 2022, jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik divisi pemasyarakatan maupun unit pelaksana teknis pemasyarakatan, menggelar donor darah serentak. Donor darah ini dilaksanakan sebagai rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, yang puncaknya yang akan jatuh pada tanggal 27 April mendatang. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono membuka kegiatan donor darah yang berlangsung di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Pelaksanaan di pusat ini diikuti oleh 100 pendonor yang berasal dari pegawai Ditjenpas, Dharma Wanita Persatuan Ditjenpas, paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan, dan perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, serta UPT Pemasyarakatan Wilayah Jakarta. Ditjenpas beserta seluruh jajaran pemasyarakatan se-Indonesia menggelar berbagai kegiatan dalam tajuk Pemasyarakatan Pasti dan Berakhlak Mewujudkan Indonesia Maju. Donor darah ini adalah salah satu di antaranya, yang diusung dengan semangat pemasyarakatan semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif melayani. Dua, penyegaran organisasi Ditjenpas gelar pisah sambut Direktur BIM Kemas PA. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan pisah sambut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau BIM Kemas PA pada Rabu 23 Maret 2022. Direktur BIM Kemas PA yang semula dijabat oleh Liberty Sitinjak, kini diamanahkan kepada Pujo Harinto yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Sementara Liberty akan melanjutkan tugas sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Pada kesempatan tersebut, Ditjenpas mengucapkan terima kasih atas pengabdian di tempat lama dan selamat menjalankan tugas baru kepada keduanya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bertugas di tempat baru. Selamat datang kepada Pak Pujo. Ibu-ibu juga salam dari ibu di tengah laut sana. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Liberty Sitinjak dan Bapak Pujo Haryanto atas tugas dan amanah baru yang diemban. Tetaplah memiliki semangat untuk bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki komitmen untuk menjaga integritas moral dan melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, sukseskan pembinaan narapidana, Ditjenpas tingkatkan kapasitas wali pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berupaya mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas wali pemasyarakatan di Jakarta, Rabu 23 Maret 2022. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Turman Hutapea. Wali pemasyarakatan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana perlu menguasai keterampilan dan keahlian khusus. Pasalnya, mereka akan mendampingi narapidana dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Mereka juga membantu mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik lagi serta mencegah terjadinya pengulangan pidana. Turman berharap peningkatan kompetensi wali pemasyarakatan dapat membantu tercapainya target pembinaan dan tujuan pemasyarakatan secara konsisten dan berkesinambungan. Materi tentang standar dan instrumen SPPN, manajemen konflik narapidana, teknik konseling dan psikologi humanis, serta teknik komunikasi dan membangun hubungan antara wali dan narapidana
materi-materi yang lain yang disampaikan para narasumber, kami harapkan supaya dapat atau mampu meningkatkan kompetensi saudara-saudara sekalian untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Yang kedua, untuk memperkuat keterampilan para wali sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dapat diselenggarakan secara efektif. Tiga, memperkuat sikap dan perilaku positif petugas dan memperbaiki cara petugas bekerja untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam memastikan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik di dalam lapas rutan yang ada. Maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan peningkatan kapasitas wali pemasyarakatan kami nyatakan secara resmi dibuka. Empat, Lapas Perempuan Tangerang gelar vaksinasi COVID-19 bagi narapidana dan petugas. Guna mendukung upaya pemerintah memberantas COVID-19, Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua, dan ketiga bagi warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan keluarga petugas. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di ruang kunjungan Lapas Perempuan Tangerang, Banten. Vaksinasi kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan tim medis Pernakas Banten dan Rumah Sakit Umum dan Mogot. Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca. Kepala Lapas Perempuan Tangerang Esti Wahyuningsi mengatakan vaksinasi diberikan kepada total 403 orang yang terdiri dari 370 warga binaan, 14 petugas, dan 19 keluarga petugas. Adapun rinciannya, 48 warga binaan pemasyarakatan memperoleh vaksin dosis pertama, 9 orang vaksinasi dosis kedua, dan 313 orang memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster. Sementara itu, seluruh petugas dan keluarga petugas yang mengikuti vaksinasi hari itu menerima vaksin booster. 5. Menjelang Ramadan, 4 narapidana Lapas Perempuan Semarang jalani asimilasi rumah. Ramadan 1443 Hijriah kali ini membawa berkah bagi 4 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang. Pasalnya, kesempatan menerima program asimilasi rumah hingga dapat melalui Ramadan bersama keluarga. Mereka yang menerima asimilasi rumah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021. Untuk memperoleh program asimilasi rumah, warga binaan juga tidak dipungut biaya sama sekali. Program asimilasi rumah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan Lapas. Dalam pelayanannya, Lapas Perempuan Semarang mengusung semangat ASN berakhlak. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan di episode selanjutnya. Pemasyarakatan pasti. We are the music of La Samba. Hey yo, it's not the end, it is just a beginning. Yo, oke, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario yo baru harus diusul. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sampai berlaga. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta-cinta aku dia. Dan dia masuk ke alam pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi kudapan. Cinta masa sekolah yang pernah terjadi. That was a moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat, sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu, berbunga. Finally now it's our time to make history. Bergegaslah kawan, bersambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, untuk sebuah perpisahan.
dalam hati, karena kau berharga dalam hidupku teman. Untuk satu pijakan menuju masa depan. Saat kita bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi, hal yang biasa. Satu persatu memori terekam di dalam